Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo, perkenalkan nama saya Medina Larasati, mahasiswi Universitas Negeri Jakarta, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan tahun angkatan 2022 dengan NIM 1107622028. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan opini pribadi mengenai demokrasi Pancasila dalam pusaran otoritarian kontemporer, sebagaimana ditujukan untuk tugas pengganti ujian akhir semester mata kuliah pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Otip Satibi Hidayat MPD. Sebelum membahas lebih lanjut, mari kita ulik sedikit dulu tentang apa itu demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional yang dianut oleh bangsa Indonesia dengan mekanisme kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan. Rumusan demokrasi Pancasila terdapat pada sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang dimana itu memiliki arti bahwa kedaulatan rakyat serta permusyawaratan mengambil andil yang cukup besar dalam sistem ketatanan negara Indonesia. Karena pada hakikatnya demokrasi merupakan sebuah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pada era globalisasi ini, Indonesia sedang diuji ketahanannya. Pesatnya internet menyebabkan terjadinya kemudahan transfer informasi. Sejatinya, demokrasi Pancasila merupakan ideologi terbuka. Ideologi terbuka artinya Pancasila mampu menerima nilai-nilai baru yang dapat bermanfaat bagi keberlangsungan hidup Indonesia. Namun, di sisi lain diperlukan adanya kewaspadaan nasional dalam menerima nilai-nilai baru tersebut supaya tidak hilangnya nilai asli Indonesia, serta agar masyarakat tidak lupa terhadap ideologi negaranya sendiri yaitu Pancasila. Adanya ideologi asing seperti radikalisme, ekstremisme, dan konsumerisme merupakan tantangan yang harus dihindari karena dapat membuat masyarakat mengalami penurunan intensitas dan efektivitas penerapan Pancasila. Kita ambil salah satu contohnya yaitu radikalisme. Radikalisme muncul dari respon rasa frustasi dan pemberontakan terhadap ketidakadilan sosial yang disebabkan oleh lemahnya kinerja lembaga hukum. Lembaga hukum di Indonesia yang masih carut-marut, tebang pilih dalam penanganan kasus, putusan pengadilan dalam menjatuhkan vonis hukum yang tidak adil, serta keberpihakan hukum yang dapat menjadikan stimulus penyebab paham radikalisme berkembang. Selain itu, tantangan lainnya adalah munculnya paham eksklusivisme. Eksklusivisme merupakan suatu paham yang menekankan adanya kecenderungan untuk memisahkan diri dari lingkungan sekitar. Dalam kata lain, adanya keinginan untuk menarik diri dari segala bentuk interaksi sosial yang ada atau yang biasa kita sebut yaitu individualisme. Kemudian terdapat eksklusivisme sosial yang terkait derasnya arus globalisasi yang mengarah kepada menguatnya kecenderungan politisasi identitas, gejala polarisasi, dan fragmentasi sosial yang berbasis sara. Selain tantangan, ada pun beberapa penyimpangan yang terjadi terhadap sila-sila Pancasila dalam era globalisasi, yaitu diantaranya pada sila 1 adanya pelanggaran peraturan dalam suatu agama dapat berupa hilangnya sikap toleransi di masyarakat. Pada sila kedua, dapat terjadi penyimpangan sebagai contoh maraknya pelanggaran hak asasi manusia atau HAM. Kemudian pada sila ketiga, penyimpangan mulai terjadi dengan ditandai hilangnya rasa persatuan dan berkembangnya sikap individualisme. Kemudian pada sila keempat, secara umum, banyak terjadi penyimpangan mengenai pemerintahan yang berdampak pada rakyat, seperti maraknya tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Pada sila kelima yang berisi mengenai keadilan, namun dalam pelaksanaannya banyak terjadi kesenjangan sosial dalam masyarakat. Nah, dari sekian banyaknya bentuk ancaman dan tantangan yang akan mungkin terjadi atau bahkan sudah terjadi, dalam hal ini kita perlu mengimplementasikan Pancasila sebagai upaya tindakan preventif dalam mengatasi hal tersebut. Bentuk implementasi nilai-nilai Pancasila diantaranya yaitu bertoleransi, menjunjung tinggi hak asasi manusia, penerapan demokrasi, bermusyawarah untuk mencapai mufakat, pengembangan lembaga negara, serta adanya pemberlakuan hukum
yang mengikuti nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar yang tertulis. Ditinjau dalam perspektif pendidikan, tindakan yang dapat dilakukan yaitu dengan mewajibkan pelajaran PPKN di jenjang sekolah SD sampai SMA serta pendidikan Pancasila yang dijadikan mata kuliah wajib pada tingkat perguruan tinggi. Serta selain itu, sebagai calon guru kita patut untuk memahami betul apa itu demokrasi Pancasila hingga kelak dapat kita ajarkan kepada peserta didik agar mereka dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya. Dengan begitu diharapkan dapat menghadirkan generasi penerus bangsa yang mampu meneruskan kehidupan bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik lagi. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang berlandaskan pada sila-sila Pancasila. Pancasila sendiri merupakan sebuah dasar negara. Selain sebagai dasar negara, Pancasila juga berperan sebagai ideologi, sistem filsafat, sistem etika, sistem hukum, pandangan hidup, jiwa kepribadian, serta identitas bangsa Indonesia. Sehingga dapat dikatakan bahwa segala bentuk urusan pemerintahan dan tata pemerintahan yang terjadi di Indonesia harus menjadikan Pancasila sebagai titik pusatnya. Pancasila memiliki peranan penting sebagai filter atau penyaring nilai-nilai baru agar kehidupan bangsa Indonesia tetap bisa mengikuti zaman tanpa merubah identitasnya sendiri. Sekian opini yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi para pendengar dan saya sendiri. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan dan kekurangan materi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.